Oke, selamat datang di Taman Cikalaberi Channel. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu cara merawat palem kipas biru. Dan palem ini saya tanam di pot ini usianya sudah 2 tahun. Di pot yang kecil ini akarnya sudah tembus di belakang seperti ini. Nanti sebelum kita cabut, akar diputus dulu. Tanaman ini diperbanyak dengan bijinya, jadi bijinya bulat. Dan tanaman ini bisa besar seperti pohon kelapa kalau ditanam di lahan bebas. Tetapi tanam ini pertumbuhannya ini lambat sekali. Dan ini usianya sekitar 6 tahun ataupun 5 tahun sebesar ini karena kita tanam di pot. Untuk agar nanti pertumbuhan lebih besar lagi, ini akan saya pindahkan ke pot yang lebih besar. Jadi pertumbuhannya agak lebih besar dibandingkan kondisi sekarang ini. Langsung saja ini mau kita bongkar karena ini kemungkinan akar itu sudah penuh, maka harus diremajakan. Sebelum kita cabut disiram dulu, media tanam yang lama itu harus basah. Karena nanti agar mudah kita mencabutnya. Dan media tanam yang lama itu tidak rontok. Seperti ini cara nyabutnya, dimiringkan. Untuk rumput-rumput liar itu dibuang dulu. Ini ada rumput liar seperti ini. Jadi untuk tanaman itu dalam waktu berkala itu pasti dirawat. Dan dalam waktu lama diremajakan, dirawat total. Perawatan total bisa diperbesar potnya. Ya, potnya diperbesar agar pertumbuhan itu lebih besar lagi, karena usia waktu tanam itu merubah fisik pada tanaman. Yang tadinya kecil itu bisa menjadi besar. Ini seperti ini, diketuk dulu caranya, potnya dimiringkan, diketuk. Ini teknik bongkarnya seperti ini, nanti tidak layu dan langsung hidup. Pot dimiringkan langsung ditarik, jadi ada tekniknya seperti ini. Dan ini kita buka seperti ini, akarnya sudah banyak seperti ini. Bahkan akar ini sudah nempel di pot luar. Kalau kita tanam potnya panas, itu akan bereaksi kepada tanamannya. Ini sudah akar semua. Oke, ini akar semua seperti ini. Dan ini perlu dirawat total, perlu diremajakan. Ini pada usia 2 tahun saya tanam di pot lagi, di pot yang kecil. Dan seperti ini bisa dikurangin dulu akarnya, karena ini sudah padat sekali. Biarpun bisa hidup, tetapi nanti kurang subur, karena ini sudah melingkar-lingkar dan akarnya padat sekali. Maka kita dibuang saja, dipotong seperti ini. Untuk alat potongnya, ini harus tajam sekali. Pisaunya itu harus tajam sekali. Tonton video sampai selesai, dan jangan lupa share, like, subscribe di channel ini agar bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Ini seperti ini sudah penuh sekali, bahkan ini sudah akar semua. Jadi lama-lama tanaman itu kalau sudah akarnya seperti ini, itu akan kurus ya. Jadi tanaman akan kurus, ini akarnya seperti ini penuh. Dan ini akan saya remajakan, dipindahkan pot yang lebih besar. Untuk akar samping tidak perlu dipangkas karena nanti ini potnya pot besar, ruang untuk akar itu akan masih leluasa. Ini kita masukkan. Untuk media tanamnya ini kita pakai sekam, tanah merah, dan pupuk kandang. Seperti ini kita masukkan ke pot yang lebih besar agar tanaman nanti bisa subur. Jadi akar yang sudah tua itu dipotong saja, dibuang. Nanti akan tumbuh akar yang muda. Seperti ini, diperkirakan ini masuk, dan ini pot 60 cm, yang tadinya dari pot ukuran 30 cm kita pindahkan ke ukuran 60 cm. Yang tadi sekitar 25 cm potnya. Ini kita pindahkan seperti ini. Jadi media yang lama tidak bergerak, masih tetap utuh. Dan seperti ini langsung ditaruh saja. Itu diperkirakan media tanam yang kita masukkan sudah pas ya. Dan jangan terlalu dalam nanamnya.
ini setengahnya lebih, media tanam itu posisi setengah pot lebih, itu baru kita tanam tanaman yang baru seperti ini. Jadi kita tanam seperti ini langsung subur dan tidak layu. Ini di sekelilingnya masih ada selisih untuk pergerakan akar, itu masih ruangnya masih banyak sekali karena potnya lebih besar, dan tadi itu potnya kecil, akarnya sudah penuh, maka harus diadakan perawatan total. Kalau tidak nanti lama-lama pertumbuhannya tidak ada dan tanaman itu semakin mengecil. Itu tandanya sudah terlalu lama ditanam, media tanam padat, biopori pot tertutup, itu tanaman bisa membusuk dan bisa mati. Maka cara merawat pun kita harus tahu waktunya. Jadi sebelum tanaman itu rusak itu harus kita antisipasi dan kita diperbaiki. Seperti ini. Untuk palem yang jenis ini agak langka ya. Jadi tanaman ini agak langka karena cara perbanyaknya pun susah. Ada yang berpohon besar seperti pohon kelapa, tetapi lama sekali tidak berbuah. Bahkan sering berbuah tetapi tidak jadi, buahnya itu tidak jadi selalu rontok. Maka untuk perbanyaknya juga susah. Untuk tanaman palem kipas biru yang seperti ini kondisinya itu masih, keberadaan masih langka. Untuk harga tanaman hias itu fleksibel, jadi tidak ada standarnya. Kalau mau beli tinggal tawar menawar sama penjual, itu biasanya terjadi. Dan harga di suatu wilayah itu akan lain-lain, tetapi nampak dari cara perbanyak, dari jumlahnya barang itu, kalau diperbanyak susah, barangnya sedikit dan tanamannya bagus langka, itu harganya akan lebih bertahan mahal karena permintaan itu akan lebih besar dan barangnya tidak ada. Jadi tanda-tanda tanaman yang mahal itu diperbanyaknya agak lama, pertumbuhannya sangat lambat, itu tanaman mampu bertahan, harganya bertahan mahal. Tetapi kalau tanaman yang mudah sekali diperbanyak dan cepat banyak, itu harga tidak bisa untuk ditahan, yaitu dengan harga mahal. Tetapi di sini yang saya jelaskan adalah secara edukasi, yang tadinya akarnya sudah penuh seperti ini. Jadi kita bongkar, kalau kita sudah mengetahui seperti apa, maka sebelum rusak sudah kita antisipasi dan kita remajakan. Untuk perawatannya itu daun yang sudah tua, seperti ini dibuang saja, dipotong saja seperti ini. Jadi sebelum kering ini, kalau kering ini coklat semuanya, itu dipotong saja ya. Jadi nanti agar cepat tumbuh, yaitu daun yang lebih muda lagi, dan nanti ini akan cepat numbuhnya daun yang lebih muda. Dan biasanya daun itu kalau medialnya masih bagus, normal, itu tumbuhnya itu akan mengkilap seperti ini. Dibersihkan, dibonggol-bonggolnya seperti ini. Tanaman ini bagus juga untuk di lahan bebas. Kalau di lahan bebas itu seperti pohon kelapa, ini alot sekali ininya, apa itu, kelopaknya ini keras, jadi lebih keras dibandingkan kelopak pohon kelapa. Dibersihkan seperti ini. Jadi kita harus tahu cara merawatnya. Untuk penyiraman 1 kali sehari ya. Dan tanaman ini bagus di tempat panas, bisa untuk dibikin taman ya. Jadi bisa juga untuk dibikin taman.
Dan kalau menanam di pot itu usahakan tanaman pada asnya, jadi di tengah-tengah pot. Antara kanan dan kiri tanaman itu di tengah-tengah pot. Cara menyiramnya harus rata semua di media tanam dalam satu pot ini harus basah semua. Jadi nyiramnya rata sampai pinggir-pinggir seperti ini. Sebenarnya media tanam ini masih basah, tidak perlu disiram, tetapi ini karena kita mengedukasi untuk yang pemula yang belum tahu cara nyiram itu kadang-kadang tidak benar. Nyiramnya sedikit dibilang sudah disiram maka tanaman layu. Oke, selanjutnya untuk obatnya biasanya ada ulat-ulat dan kutu. Di pohon seperti ini ada ulat daun, itu lebih baik itu diantisipasi saja dengan obat hama. Kalau yang sudah tahu itu udah tahu kondisi tanaman itu sehat, itu tidak perlu disemprot, tidak perlu diobati. Diobati itu kalau tanaman ada penyakitnya. Tetapi yang belum mengetahui itu lebih baik diantisipasi saja ya, untuk penyakitnya disemprot agar tanaman selalu sehat, karena tanaman ini adalah makhluk hidup. Suatu saat iklim juga akan berpengaruh ya, jadi iklimnya akan mempengaruhi pertumbuhan pada suatu tanaman. Oke, inilah penjelasan untuk cara tanam palem kipas biru ini. Bisa ditanam untuk taman dan juga bagus ditanam di pot juga. Sampai di sini penjelasan dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi.